Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya jelaskan ini sehingga kita tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan bilang kita kerja sama-sama mengembangkan pembahasan. Kalau lanjut cepat kita tidak akan memaksakan, kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respon mungkin melihat sekarang situasi dengan Israel yang juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan Komisi DPR untuk segera mengisi jabatan Komisi Dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR melakukan
sangat rapih dan bagus setelah masa sidang itu dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah UHAP selesai bakal berlaku. Iya betul begitu, karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, DPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Masuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang atau prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, karena nanti ada masukan dari komisi terkait. Demikian. Soal pendataan Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Jadi soal kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang dimana kita akan menyajikan perkembangan yang menjadi sorotan publik belakangan ini, yaitu sebuah sesi tanya jawab yang seharusnya berjalan resmi dan santun, berubah menjadi momen yang sangat menekan, bahkan disebut-sebut sebagai momen yang mempermalukan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa peristiwa ini terjadi saat Gibran hadir dalam sesi wawancara eksklusif bersama Metro TV. Ya, di hadapan kamera dan jutaan pemirsa, seorang presenter terkenal dari stasiun televisi tersebut menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, lugas dan langsung pada intinya tanpa basa-basi, tanpa sanjungan, dan tanpa memberi ruang untuk menghindar. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan yang disampaikan begitu menembus kelemahan yang selama ini dihindari, membuat suasana menjadi hening, membuat Gibran terlihat terpojok dan memicu perdebatan sengit di seluruh negeri. Ya, apakah ini bentuk penegakan jurnalisme yang berani atau justru serangan yang tidak pantas terhadap pejabat negara? Nah, video yang baru saja kita putar bersama menggambarkan suasana saat itu bahwa presenter saat tampil serius dengan pandangan tajam, sementara Gibran dan pendampingnya terlihat berusaha menjawab namun kerap terdengar ragu. Ya, apa saja pertanyaan yang diajukan? Bagaimana tanggapan Gibran saat itu? Mengapa hal ini disebut mempermalukan? Dan apa dampak besar yang ditimbulkan setelah siaran tersebut? Mari kita bedah tuntas momen demi momen, fakta demi fakta. Ya, sesi wawancara ini awalnya direncanakan untuk membahas program kerja Wakil Presiden, ya rencana pembangunan daerah serta penerangannya dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Namun begitu sesi dimulai, presenter langsung mengubah arah pembicaraan ke hal yang selama ini menjadi tanda tanya besar di mata masyarakat. Ya, presenter membuka dengan kalimat yang langsung menohok, yaitu yang terhormat, Wakil Presiden, selama ini rakyat banyak yang bertanya-tanya, bukan soal proyek atau rencana, tapi soal dasar kepercayaan kita kepada pemimpin. Bolehkah saya bertanya secara jujur dan terbuka tanpa berbelit-belit? Ya, Gibran sempat tertegun sejenak, lalu menjawab singkat, silakan saja. Tanpa menunggu lama, presenter langsung menyampaikan pertanyaan pertama yang membuat suasana berubah. Ya. Bapak menjabat sebagai Wakil Presiden dengan dukungan besar dan harapan tinggi. Namun belakangan ini muncul banyak kejanggalan terkait riwayat pendidikan, dokumen, serta keterkaitan dengan isu-isu yang sedang disidangkan. Mengapa sampai saat ini Bapak belum memberikan penjelasan yang utuh, rinci, dan bisa dibuktikan secara terbuka kepada publik? Apakah ada hal yang tidak bisa diungkapkan? Nah, pertanyaan ini begitu langsung dan tajam. Teman-teman, perbedaan dengan pertanyaan-pertanyaan sopan yang biasanya diterima Gibran di acara lain, ya, ia tampak terkejut lalu mencoba menjawab secara umum.
Ya, saya sudah menjelaskan berkali-kali semua dokumen sudah ada. Ini adalah isu politik yang menjatuhkan. Namun presenter tidak berhenti di situ. Beliau kembali menindaklanjuti, menyatakan Bapak bilang sudah menjelaskan, tapi penjelasannya selalu berulang dan tidak menjawab poin inti. Rakyat tidak butuh alasan politik, rakyat butuh bukti nyata. Mengapa Bapak tidak sekaligus menunjukkan bukti secara lengkap dan membiarkan pihak independen memeriksanya? Bukankah itu cara paling mudah untuk menghapus keraguan? Nah, saat itulah ekspresi Gibran berubah. Ia tampak sulit menyusun kalimat, berkali-kali menunduk, dan jawabannya menjadi semakin singkat serta menghindar. Ya, banyak pemirsa yang menilai bahwa momen inilah yang membuat posisinya terlihat terpojok dan tertekan. Nah, ini tidak hanya soal dokumen, teman-teman. Presenter juga menyampaikan pertanyaan lain yang menjadi sorotan masyarakat, yang membuat suasana semakin menegangkan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu soal kesepian dan pengalaman. Ya, di sini menyatakan Bapak menjadi wakil presiden saat usia masih sangat muda, dengan pengalaman jabatan yang belum panjang. Banyak ahli dan tokoh masyarakat menilai Bapak belum cukup siap menangani masalah negara yang begitu rumit. Apa tanggapan Bapak secara jujur? Apakah Bapak merasa memang pantas dan siap memegang tanggung jawab sebesar ini? Nah, Gibran menjawab dengan nada sedikit meninggi. Siap atau tidak, rakyat sudah memilih. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Nah, presenter langsung membalas. Ya, berusaha sebaik mungkin tidak cukup, Pak. Rakyat butuh pemimpin yang memang sudah siap, bukan sekedar berusaha. Apakah Bapak mengakui ada kekurangan yang harus diperbaiki? Nah, pertanyaan ketiga yaitu keterkaitan dengan isu keluarga. Ya, isu yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarga kini sedang bergulir di pengadilan. Ya, banyak pihak menilai posisi Bapak makin sulit dipisahkan dari isu tersebut. Ya, apakah Bapak merasa hal ini menghambat tugas Bapak sebagai wakil presiden? Dan apakah Bapak bersedia memisahkan diri dari kepentingan keluarga jika bertentangan dengan kepentingan negara? Nah, pertanyaan ini membuat Gibran terdiam cukup lama, teman-teman. Ia hanya menjawab, saya bekerja untuk negara, bukan untuk keluarga. Ya, namun presenter kembali menegaskan bahwa kata-kata mudah diucapkan, Pak, tapi tindakan yang harus dibuktikan. Sampai saat ini belum ada bukti nyata pemisahan itu. Nah, kemudian pertanyaan keempat yaitu kinerja di awal masa jabatan. Sudah berjalan beberapa waktu Bapak menjabat, namun sampai saat ini belum ada program atau langkah nyata yang terasa langsung oleh rakyat. Mengapa lambat sekali? Apakah karena Bapak masih bingung dengan tugas-tugas ini? Ya, seluruh rangkaian pertanyaan ini disampaikan dengan nada tenang namun sangat tajam, teman-teman. Tentu saja kita bisa memahami keadaan dan situasi sekaligus kita bisa langsung membayangkan bagaimana keadaan pada saat itu, ya. Banyak yang menyebut sebagai wawancara paling jujur dan menekan yang pernah dialami Gibran selama menjabat. Nah, setelah cuplikan wawancara ini ditayangkan dan menyebar luas, muncul beragam tanggapan dari berbagai kalangan, teman-teman. Terbagi menjadi dua pandangan yang berbeda, yaitu yang pertama, pihak yang memuji langkah presenter. Banyak kalangan, termasuk pengamat media, jurnalis, dan sebagian besar masyarakat, ya memuji langkah berani ini. Mereka berpendapat bahwa ini adalah tugas jurnalisme yang sesungguhnya. Media tidak boleh hanya menjadi alat pujian bagi pejabat, tapi harus menjadi jembatan yang menyampaikan pertanyaan rakyat yang selama ini tidak menjawab. Ya, presenter ini berani menyampaikan apa yang kita semua ingin tanyakan tanpa takut pada jabatan. Mereka juga menambahkan bahwa tidak ada yang salah dengan pertanyaan tersebut karena semuanya berkaitan dengan akuntabilitas dan kewajiban pejabat untuk menjawab keraguan publik. Jika terasa memalukan, itu karena belum ada jawaban yang memuaskan, bukan karena pertanyaannya yang salah. Kemudian pihak yang mengkritik. Sebaliknya, pendukung Gibran dan sebagian kalangan berpendapat bahwa cara penyampaiannya terlalu kasar, tidak sopan, dan sengaja dibuat untuk menjatuhkan serta mempermalukan. Ya, mereka berkata wawancara seharusnya tetap menjaga etika dan kesopanan terhadap pejabat negara. Ya, pertanyaan boleh tajam, tapi tidak perlu dengan nada cara yang membuat orang lain terpojok seolah sedang diadili. Nah, ini lebih terlihat seperti serangan pribadi daripada wawancara berita. Ya, mereka juga menduga ada kepentingan politik di balik penayangan ini, ingin merusak citra Gibran di mata rakyat. Sementara pihak Metro TV sendiri memberikan pernyataan singkat bahwa kami hanya menjalankan tugas menyampaikan pertanyaan yang menjadi perhatian publik. Segala bentuk pertanyaan disusun secara objektif dan berlandaskan hak rakyat untuk tahu. Ya, terlepas dari pro dan kontra, peristiwa ini memiliki makna yang sangat besar bagi dunia demokrasi dan pers di Indonesia. Yang pertama yaitu pers mulai kembali berani menegakkan tugasnya. Yang kedua, pejabat harus siap menghadapi pertanyaan sulit. Yang ketiga, rakyat makin kritis. Yang keempat, ujian bagi Gibran sendiri. Ya,
Untuk itu teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan jejaknya di dalam kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.